Konnichiwa minasang, selamat datang kembali di channel saya Tito Herdianto. Sebelum kita lanjut vlog kali ini, saya mau ngasih tahu ke teman-teman semua, buat kalian yang mau ngerawat kulit kalian, saya mau nunjukin produk dari Scarlett yang biasa saya gunakan untuk kegiatan sehari-hari saya. Jadi, karena di Jepang ini cuacanya itu begitu ekstrim, kadang-kadang dari musim panas ke musim dingin. Nah, sehari-hari itu kulit kita itu harus dirawat, karena kalau misalkan tidak dirawat itu bisa menyebabkan gatal-gatal atau kulit kekeringan dan lain-lain. Maka dari itu saya menggunakan Scarlett karena cocok bagi saya untuk perawatan kulit, dan juga saya rasa cocok untuk teman-teman semua. Jadi yang saya pakai sekarang itu ada body scrub, shower scrub, dan juga body lotion dari Scarlett. Yang sebelumnya itu saya pakai body scrub yang romansa, tapi yang mau saya review sekarang itu tuh body scrub yang cafe. Jadi ini tuh benar-benar wanginya tuh kopi banget, dan ini juga shower scrubnya juga kopi, wanginya kopi semua, dan saya itu sangat suka sekali dengan wangi kopi ini. Makanya saya pakai ini sekarang dan saya mau ngasih tahu ke teman-teman semua. Kalau gitu sekarang kita pakai aja ini, biar teman-teman juga saya kasih tahu cara pakainya, dan juga benar-benar wanginya itu kopi banget. Ini tuh cocok sekali buat cowok. Kalian tinggal oleskan saja di bagian tubuh mana yang mau kalian scrub, tinggal dioleskan hingga merata. Buat cowok ini cocok banget wanginya karena wangi kopi, jadi nggak ke cewek-cewekan gitulah. Ini tuh mengandung glutathione dan vitamin E yang mengangkat kulit mati kalian. Jadi sel-sel kulit mati dalam kulit itu bisa terangkat karena mengandung glutathione dan vitamin E. Teksturnya itu enak di tangan, dan juga ada butiran-butiran halus. Ini yang berfungsi untuk mengangkat kulit matinya ini. Tapi nggak bikin iritasi, masih tetap enak dipakai di kulit itu. Kalau udah gini, tinggal tunggu aja 3-5 menit sampai benar-benar kering dan sel kulit matinya itu nanti bakal terangkat. Nah, ini tuh udah 5 menit, kalian tinggal gosok-gosok aja. Kalian gosok-gosok aja sampai semuanya ini terangkat, nanti turun sendiri. Kalau misalkan udah terangkat semua, kalian tinggal bilas pakai ini, pakai shower scrub. Saya pakai juga yang kopi. Nah, shower scrub yang kopi ini mengandung glutathione, vitamin E, dan juga kolagen yang berfungsi untuk mengangkat kulit mati dan sisa-sisa kotoran di tubuh kita. Sekarang kita bilas dulu, guys. Nah, sekarang ini tuh udah saya bilas pakai shower scrub ini yang kopi. Ini tuh enak banget saat dipakai itu karena ada butiran beadsnya yang bisa mengangkat sel kulit mati, jadi bikin kulit kita lebih bersih dan pastinya lebih cerah. Jadi setelah tadi pakai body scrub dan shower scrub, sekarang yang terakhir kita tinggal pakai body lotionnya. Kita tinggal pakai aja. Ini tuh enak banget, wangi di tangan dan langsung ngeblend gitu sama kulit. Jadi halus gitu. Ini tuh mengandung glutathione, vitamin E, niacinamide, dan kojic acid yang membantu melembabkan dan mencerahkan kulit kita. Pokoknya kalian semua harus coba pakai. Kalau kalian berminat langsung saja beli, linknya ada di deskripsi. Karena ini tuh semua tuh selain sehat, aman, dan juga udah terdaftar di BPOM dan tentunya halal. Hari ini cerah banget nih. Kita ngopi di taman. Sekarang tuh jam berapa nih? Jam 5.
ngopi di taman sana. Tapi kita keliling dulu di sini. Ngopinya di taman ini, Bray. Kita masuk kemana ya? Gue tuh seneng, Bray, lihat rumah-rumah di sini itu rapi-rapi banget. Nah, lewat sini nih. Nah, sana tuh. Di sini, Bray. Sekarang saya bawa minuman ini nih, Ichigo. Ini tuh strawberry, Bray. Jadi susu strawberry. Saya tuh seneng nongkrong di alam terbuka gini, di bawah pohon-pohon gini, karena berasa di kampung gitu. Emang ini juga sih di kampung, tapi kalau banyak pohon gini tuh berasa di kampung halaman. Jadi hari itu hari Minggu, libur. Kalau musim panas ini diam di rumah itu aduh benar-benar gak enak. Satu sisi kalau lagi kerja ini kita tuh pengen libur karena capek, tapi kalau libur karena di apartemen saya ini AC-nya cuma satu. Pas kebetulan di kamar saya tuh gak ada AC, jadi ya terpaksa pakai kipas angin doang. Pakai kipas angin juga, angin dari kipas angin itu panas juga, jadinya ke badan itu jadi lengket-lengket gimana gitu kan, gak enak. Udah kamarnya kecil, itulah keluh kesah sedikit, Bray. Jadi enak sore-sore itu nongkrong di tempat kayak gini. Saya tuh pas kemarin-kemarin baca-baca komen, terus ada yang komen, "Bang, di Jepang tuh boleh gondrong apa enggak?" Nah, ternyata ini kalau saya balas di komen lumayan panjang juga. Nah, kebetulan sekarang saya ada waktu, saya mau kasih penjelasan ke teman-teman semua mengenai kita-kita yang kerja di Jepang, terutama masalah fisik ya. Jadi kalau di Jepang ini itu tuh berbanding terbalik dengan saat kita masuk LPK atau saat kita tes di LPK. Karena kita kan tahu sendiri ya, kualifikasi di LPK ini pas pelatihan juga rambut harus pendek, terus tidak boleh ada tindik, tidak boleh ada tato. Nah, kalau di Jepang ini, kalau kalian udah kerja di Jepang, mau orang Indonesia mau orang Jepang, itu tuh semuanya tuh sama. Jadi khususnya di perusahaan saya itu tuh nggak ngaruh apa-apa, Bray. Mau rambut gondrong, mau rambut merah, mau rambut coklat, yang penting masih normal lah. Normalnya orang sini tuh merah, coklat, kuning, nggak macem-macem lah, nggak seperti biru atau warna-warna yang mencolok. Itu tuh mungkin agak dilarang juga gitu kan. Kalau masalah mau gondrong mau pendek, kalian juga mungkin di vlog-vlog saya pernah lihat ya, potongan rambut saya pernah ada yang agak panjang, ada yang dikuncir gini, ada pernah juga saya pernah dimerahin.
terus juga macem-macem lah anak-anak. Kalau di kita kan harus bener-bener rapih. Kalau di sini tuh yang penting satu, nggak ngeganggu ke kerjaan kita, yang pastinya tuh dibilangnya safety lah. Karena kalau saya kan ngelas, jadi pakai topi, kalau nggak pakai helm ditutup, jadi kan masih aman. Masalah rambut tuh gak masalah. Terus sekarang masalah tindik juga di sini. Mungkin kalau kalian yang di Indonesia udah pernah tindik terus mau ke Jepang itu mungkin agak susah ya, Bray. Itu juga kan ada yang nanya, ada bekas tindik apa bisa ke Jepang atau enggak. Nah, kalau di LPK itu, kalau enggak, bukan di LPK aja, mungkin di IM juga, itu yang ada bekas tindiknya itu kemungkinan besar nggak bisa. Kemungkinan besar ya, tapi saya nggak tahu, mungkin ada yang bisa atau yang enggak. Ini yang saya tahu tuh untuk magang ya, untuk kualifikasi magang. Nggak tahu kalau yang engineer atau Kutegino itu bekas tindik tuh nggak ada, nggak boleh lah. Terus yang selanjutnya masalah tato juga kalau di Indonesia itu kalau mau daftar nggak bisa. Tapi pernah ya ada teman saya, dia ada tato di sini, tapi sering ditutup pakai apa ya, kayak buat apa namanya itu, saya nggak tahu, make up foundation, jadi itu nggak kelihatan kalau di LPK ini. Dia tuh ada tatonya di sini, tapi dia udah bisa berangkat ke Jepang. Karena katanya sih, saya tanya kok bisa itu ada tatonya, karena gak ketahuan. Nah kalau di Jepang sendiri, kalian mau tatoan, mau tindikan, bahkan kerja tuh pakai anting mau yang segede gini juga di sini ada. Teman kerja saya antingnya segini, rambutnya kuning yang kayak setelan Genji itu, tahu kan kalian kan, kayak apa itu Genji lah gini kan. Tindik ada yang di sini juga ada, dan juga ada yang pakai tato. Di sini tuh di Jepang itu bebas, karena di Jepang ini pandangan saya ya, dia membedakan antara style dan apa ya namanya, dan pekerjaan tuh nggak disatukan. Kayak di kita kan kalau kerja harus rapi gitu kan, nggak boleh tindik, nggak boleh tato, kecuali mungkin yang kerja lapangan. Nggak semua, ini saya berbicara untuk di pabrik. Nah jadi seperti itu teman-teman. Gimana nih, udah ada gambaran kan? Kalau misalkan kalian udah ada tato, udah ada tindik, mungkin yang lebih saya sarankan ke Korea aja. Kalau ke Korea, karena teman saya juga ada yang masih bisa berangkat. Kalau ke Jepang sayang sekali, rasanya sih susah. Tapi kalau kalian lihat anak-anak yang udah di Jepang, di vlog-vlognya, mungkin di media sosial, kok mereka ada yang mungkin ada yang ditato di Jepang. Teman saya juga ada yang di sini yang tato di sini, dia masih tetap bisa kerja. Ada yang apa, tindikan juga ada. Jadi emang perbedaan budaya. Jadi kalau kita sebelum berangkat, nah kita ini bawa budaya Indonesia dulu yang rapi semua gitu kan, supaya kesan orang Jepang tuh melihat orang Indonesia mungkin ya, kesannya ini, wah orangnya nih baik-baik, rapi. Tapi kalau udah di Jepang itu tuh kita nggak dilihat dari penampilan luarnya, yang penting kita punya skill kerja. Kalau misalkan skill kita bagus, kalau yang lain-lain mau rambut mau apa itu nomor sekian lah. Jadi di Jepang tuh seperti ini. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Terima kasih udah dengerin cerita saya sekarang, dan terima kasih kalian udah ada komen. Kalau kalian ingin dijelaskan sesuatu atau bertanya sesuatu lagi yang mungkin saya gak bisa jawab di komen, saya akan balas lewat video. Jadi silakan komen yang banyak, apa yang mau kalian tahu tentang kehidupan di Jepang ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.